Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli. Saya merupakan peserta pelatihan Lembaga Karirmu yang diselenggarakan oleh Prakerja. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pelatihan saya selama 5 hari dengan unjuk kompetensi berupa pembuatan RPP dengan model pembelajaran blended learning. Langsung saja saya akan share screen. Nah, jadi saya akan mempresentasikan hasil yang apa yang telah saya buat. Jadi di sini saya sudah membuat rancangan pembelajaran yang di mana modul pembelajaran ini saya ambil dari materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan bab keanekaragaman hayati. Nah, jadi tujuan pembelajarannya yaitu ada tiga. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati dengan baik. Nah, kompetensinya itu menjelaskan keanekaragaman hayati. Yang kedua, siswa mampu membedakan keanekaragaman hayati berdasarkan tingkatannya. Kompetensinya itu membedakan tingkat keanekaragaman hayati. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia dengan tepat. Kemudian kompetensinya itu menyebutkan faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Profil murid. Nah, di sini ada profil murid itu terdiri dari tiga, biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Nah, jadi RPP ini ditunjukkan kepada siswa pada jenjang SMP kelas 7 dengan karakteristik yang pertama biologisnya. Nah, pada seluruh siswa yang diajar itu memiliki kemampuan motorik dan tumbuh kembang dengan baik sehingga tidak ada kesulitan fisik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, berdasarkan kognitif, mayoritas siswa memiliki kemampuan dasar dengan baik dan siswa mampu memecahkan permasalahan. Siswa cenderung menyukai pembelajaran secara visual maupun observasi. Namun, ada beberapa siswa yang memiliki keterbatasan berpikir karena ada yang memang eh, anak merupakan siswa disabel, namun masih bisa mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu sosio-emosional, yang dimana siswa ini memiliki hubungan sosial yang baik antar teman, antar guru. Kemudian selain itu, siswa mampu bekerja sama dengan teman dan dibuktikan dalam penugasan kelompoknya. Selanjutnya itu bukti dan asesmen pembelajaran. Jadi bukti dan asesmen pembelajaran ini terdiri dari aktivitas pembelajaran dan bentuk evaluasi. Nah, aktivitas pembelajarannya itu ada formatif dan sumatif. Yang pertama itu formatif. Siswa membuat mind mapping keanekaragaman hayati secara individu. Kemudian bentuk evaluasinya itu penugasan terstruktur. Yang dua, siswa akan diberikan pernyataan secara acak berkenaan tentang keanekaragaman hayati. Kemudian bentuk evaluasinya itu kuis. Yang ketiga, siswa akan mempresentasikan keanekaragaman hayati yang terdapat di lingkungan sekitar. Jadi berupa penugasan terstruktur. Kemudian yang terakhir itu ada sumatif. Jadi siswa ini akan mengerjakan soal berbentuk PG dan esai bab keanekaragaman hayati, bentuk evaluasinya itu rubrik penilaian akhir. Kemudian diagnostiknya siswa diberikan pertanyaan langsung berkenaan tentang keanekaragaman hayati, yaitu berupa bentuk evaluasinya kuis cepat. Materi belajar. Nah, materi belajar ini karena tujuan pembelajarannya ada tiga, maka topiknya juga yang diambil tiga. Yang pertama itu pengenalan konsep keanekaragaman hayati. Nah, alur pembelajarannya itu ada tiga aktivitas. Yang pertama, memberikan instruksi kepada siswa untuk menonton video pembelajaran dan membuat rangkuman melalui YouTube terkait keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian dia itu merupakan asinkronus, ya. Jadi video keanekaragaman hayati, jadi dicantumkan video YouTube yang berkenaan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Aktivitas dua itu guru menjelaskan materi dilanjut berdiskusi hasil dari rangkuman yang sudah dibuat. Nah, ini tetap muka atau luring, jadi masuknya sinkronus. Yang ketiga,
siswa diberikan tugas mandiri oleh guru mengerjakan latihan di Jamboard. Karena waktunya tentatif, maka ini masuk ke asinkronus. Nah, di sini tersedia link tautan Jamboardnya. Kemudian selanjutnya itu topik kedua, ada keanekaragaman hayati berdasarkan tingkatannya. Nah, di sini ada dua aktivitas. Alur tujuan pembelajarannya ada dua aktivitas. Yang pertama, penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, karena face to face antara murid dan guru, maka ini masuknya sinkronus. Kemudian aktivitas kedua, guru memberikan tugas secara mandiri melalui quizzes.com. Nah, karena waktunya tentatif mengerjakannya, kerjaan rumah, maka ini masuknya asinkronus. Kemudian linknya sudah tercantum di sini untuk mengerjakan. Selanjutnya yaitu ada aktivitas topik ketiga. Nah, topik ketiga ini faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Nah, terdiri dari tiga aktivitas. Yang pertama, guru memberikan tugas kepada siswa untuk meriset terkait faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di Indonesia melalui YouTube. Nah, ini masuknya ke asinkronus. Kemudian aktivitas dua, siswa diberikan tugas untuk menjawab tiga pertanyaan melalui Padlet. Kemudian linknya juga sudah tersedia. Ini masuknya ke asinkronus. Nah, kemudian aktivitas ketiga, siswa mempresentasikan hasil riset faktor keanekaragaman hayati melalui PowerPoint. Nah, ini masuknya ke sinkronus. Karena face to face, jadi guru dan siswa. Aktivitas topik terakhir yaitu evaluasi. Nah, jadi siswa mengerjakan soal PG ataupun esai melalui Google Form, masuknya ke asinkronus. Linknya sudah tercantum. Selanjutnya, alat atau bahan belajar. Jadi alat dan bahan pendukung selama pembelajarannya itu eh, PowerPoint, Infocus, materi IPA kelas 7, buku materi IPA kelas 7, kemudian ada WhatsApp grup untuk saling berkomunikasi dan berkoordinir, kemudian ada Padlet, kemudian ada Jamboard, quizzes, dan Mentimeter. Referensi pembelajaran juga sudah tercantum sebagai berikut. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hasil dari pembuatan RPP dengan model pembelajaran blended learning. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.